Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Tritanti, kelas Sosiologi C semester 5, akan melakukan analisis industri. Di daerah saya memiliki iklim yang cocok untuk berkebun. Oleh karena itu, di daerah saya didominasi oleh industri perkebunan. Maka dalam hal ini, saya akan menganalisis mengenai industri perkebunan, khususnya perkebunan teh yang ada di daerah Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Kebun teh ini telah berdiri sejak tahun 1817, sejak Belanda masih menjajah Indonesia, sehingga perkebunan ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dengan adanya bangunan bekas peninggalan Belanda. Namun, hal ini tidak merubah fungsinya, yakni tetap menjadi tempat pengolahan hasil para pemetik teh. Perkebunan teh Maleber ini merupakan perkebunan pertama di Kabupaten Cianjur dan sudah beberapa kali melakukan pergantian pengelolanya dari berbagai perusahaan. Akan tetapi, semua mesinnya masih tetap berfungsi dengan prima, terlihat dari tanda yang ada di perkebunan tersebut, mulai dari teknologi hingga juga arsitektur bangunan masih tetap mempertahankan zaman kolonial Belanda. Administratur PT Tenggara Henry Adrianto menjelaskan, sejak berdiri perkebunan teh ini mengalami perubahan kepemilikan mulai dari Belanda, Jepang, hingga kini Arifin Tanigoro. Tak pelak, dengan nilai sejarah yang melekat itu, bisa dibilang perkebunan teh Maleber merupakan perkebunan tertua yang ada di Kabupaten Cianjur. Perkebunan teh Maleber awalnya dikelola oleh Mangunsari sekitar tahun 1900 dengan luas lahan 129 hektar. Akan tetapi, karena belum mempunyai pabrik, sehingga hasilnya berupa pucuk basah dan harus diolah di tempat lain. Dilanjut dengan kontrak Maleber tahun 1936, mulai dibangun pabrik pengolahan teh yang terdiri dari 4 mesin giling merek Jackson dan 2 mesin penggarang merek Siroco dan Paragon, sehingga hasil produksi dapat diolah sendiri. Pada waktu itu, pendapatan pucuk basah rata-rata sekitar 1 ton per hari dengan petikan halus. Hingga akhirnya, kurang lebih pada tahun 1950, PT Tenggara membeli perkebunan teh Maleber dari pengusaha berkewarganegaraan Inggris dengan hak pengelolaan, yaitu hak guna usaha. Sistem produksi merupakan sebuah aktivitas utama yang dilakukan industri. Kegiatan ini pun tentu saja tidak terlepas dari peran teknologi yang sangat membantu dalam proses produksi. Dan ini ditandai dengan adanya sistem produksi yang mampu menunjang kinerja segala aktivitas proses produksi secara cepat, efisien, dan akurat. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi produksi yang telah memberikan dampak besar bagi perkembangan perusahaan. Adanya teknologi tersebut sangat membantu perusahaan untuk mewujudkan keinginan melalui proses produksinya. Dengan demikian, keberadaan teknologi sangat mempengaruhi proses produksi. Pekerjaan manusia benar-benar dimudahkan saat teknologi merajai industri, dan penghasilan perusahaan pun meningkat berkali-kali lipat setelah terdapat mesin giling dan mesin penggarangan.
Perkebunan yang berdiri pada tahun 1817 di era kolonialisme Belanda ini masih mempertahankan mesin-mesin jadul plus metode pengolahan teh gaya tempo dulu sesuai dengan idealisme pemiliknya yang berharap para pengunjung khususnya generasi muda bisa memperoleh pengetahuan seputar sejarah pengolahan teh di Indonesia tercinta ini. Tapi soal kualitas produk, teh putih maupun teh hitam ataupun teh merah yang dihasilkan oleh perkebunan ini sama sekali tak kalah dari perkebunan teh modern. Banyak perusahaan yang menghasilkan minuman teh dalam kemasan mengambil bahan baku utamanya dari perkebunan teh Maleber ini. Kemudian untuk pemetik teh, mereka menggunakan alat bernama ani-ani, alat potong yang digunakan para ibu pemetik teh untuk memanen pucuk-pucuk teh. Hal lain yang sangat menarik di perkebunan ini adalah keberadaan para opa dan oma yang sibuk berkarya sesuai keterampilannya masing-masing, dari mulai memetik pucuk sampai ke area pabrik. Dulu, sebelum ada pabrik teh, sistem kerjanya hanya antara tuan tanah dan buruh tani. Sebagai akibat revolusi industri, muncullah apa yang disebut sistem kerja di pabrik. Timbul apa yang dinamakan buruh pabrik. Pada awalnya, para pemilik modal yang sebagian menjadi kaum industrialis itu semata-mata mencari dan memupuk kekayaan, maka mereka hanya memperhatikan keuntungan karena mereka merasa khawatir akan kehilangan sebagian keuntungannya jika mereka memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan kaum pekerjanya. Banyak karyawan di sini yang telah bekerja di perkebunan sejak masih gadis atau bujang, dan saat mencapai usia pensiun, meski ditawari pesangon dan tabungan jam sostek, mereka merasa khawatir tentang bagaimana membiayai kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga akhirnya pengelola Maleber membuat kebijaksanaan para karyawan lansia itu tetap diizinkan bekerja sesuai batas kemampuan masing-masing, namun tetap mendapat bayaran yang sama, yaitu sekitar 500.000 sebulan untuk membeli beras dan sebagainya. Bahkan bagi para lansia yang sakit atau betul-betul tak mampu datang lagi karena sudah sangat uzur, manajemen tetap memberikan tunjangan senilai 250.000 per bulan. Iuran jam sostek yang lumrahnya dipotong dan pendapatan pun tidak berlaku di sini. Perusahaan yang membiayai iuran bulanannya dan jam sostek itu sesuai permintaan mereka akan dicairkan saat mereka meninggal untuk keperluan pemakaman dan lainnya. Maklum, kebanyakan anak-anak mereka pun tergolong kalangan kurang mampu. Kebijakan itu menurut Didin diusulkan dari manajemen setempat dan disetujui oleh manajemen pusat. Pak Arifin mengeluarkan subsidi sekitar 1,2 miliar setiap tahunnya untuk mendukung biaya operasional di sini. Meski terlihat seperti pemilik modal sangat mengeksploitasi para buruh pabrik, pemilik modal hanya ingin merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat untuk tetap bekerja di hari tua mereka. Pengurus perkebunan melayani masyarakat perkebunan dan masyarakat umum dalam melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi dan wisata alam untuk memperoleh penyegaran fisik dan mental. Wisata alam di kebun teh merupakan bentuk kegiatan utama yang dapat ditawarkan dalam paket agrowisata. Di samping pabrik pengolahan teh dan sarana olahraga, kegiatan wisata ini dapat dilaksanakan secara tersendiri maupun dipadukan dengan kegiatan rapat dinas. Adapun beberapa kegiatan wisata yang dapat dilayani yaitu melihat proses pembuatan teh hitam dan teh hijau atau teh merah, jalan santai, pemandangan indah dan menikmati hawa-hawa segar kebun teh, bersepeda santai, berkemah di camping ground atau lapangan, beristirahat dan menenangkan batin dengan cara menginap dalam suasana alami kebun teh.
Lalu, seiring dengan perjalanan waktu, telah terjadi berbagai sejarah, mulai dari pergantian mesin dan juga teknologi. Akan tetapi, hingga saat ini, warisan tersebut masih terjaga utuh, bahkan sebagian mesin yang sudah tua masih berfungsi baik. Makanya tidak sedikit wisatawan dalam maupun luar negeri yang ingin mengunjungi tempat ini. Hingga saat ini, perkebunan teh Maleber yang juga salah satu tertua di Indonesia masih menghasilkan jenis teh hitam, teh merah, dan teh putih dengan kualitas yang tak usah diragukan lagi. Entah saja kini teh Maleber semakin dikenal dan tak heran teh ini makin diminati berbagai kalangan. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis industri perkebunan teh di daerah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.